Raja suatu negara mengadakan jamuan dan mengundang semua temannya. Para tamu berkumpul di aula utama. Tapi sebelum perayaan dimulai, salah satu pelayan memberitahu sang raja bahwa semua minuman di sana telah diracuni. Raja cuma diam dan mengajak semua orang untuk bersulang untuk menyambut tahun baru. Semua tamu berdiri dan mengangkat gelas mereka. Saat itulah raja memperhatikan penjahat yang mencoba meracuninya dan tamu lainnya. Siapa ya? Pria ini memegang gelas kosong. Dia tahu minuman di sana beracun, jadi dia tidak menuangkan apapun ke gelasnya. Suatu hari pada malam musim dingin yang dingin, seseorang mencuri perhiasan dari rumah penyanyi terkenal. Si pencuri gagal kabur karena mobil polisi lewat. Si pencuri menyembunyikan tas berisi perhiasannya di bawah salju dan menyatu ke kerumunan. Detektif Chandra berhasil menangkap dua tersangka. Lihatlah mereka dan coba tebak siapa yang merampok penyanyi tadi. Kalau kamu menggali salju dengan tangan kosong, tanganmu akan berubah merah. Jari dan telapak tangannya merah. Tapi wanita ini mungkin menggali salju menggunakan sarung tangan. Jadi, dia mungkin tersangkanya juga. Tapi dia tak mungkin bisa berlari kalau pakai sepatu hak tinggi seperti ini. Seorang profesor memasuki ruang kuliahnya. Di sana, rekannya, seorang dosen tua, sedang memberikan kuliah tentang fisika kuantum. Dia menggambar rumus di papan tulis dan para mahasiswanya menggunakan laptop untuk mencatat. Si profesor tahu salah satu mahasiswa ini sedang tidur. Dia pun berjalan mengitari ruangan dan berhenti di belakang tiap mahasiswa bergantian. Siapa yang sedang tidur? Hampir semua mahasiswa menulis rumus di laptop mereka, kecuali yang ini. Layarnya mati, pasti karena dia ketiduran. Detektif Chandra mengejar perampok yang mengenakan tuxedo. Tiba-tiba penjahat itu berlari ke dalam aula besar. Semua orang di sana berpakaian formal. Bantuin Detektif Chandra menemukan si tersangka yuk. Tangkap orang ini. Dia keringetan karena habis lari. Atasan Leo baru saja membentaknya karena dia belum menyelesaikan rencana kerja mingguannya. Sekarang, Leo harus menghabiskan seluruh akhir pekannya di kantor buat menyelesaikan pekerjaannya. Si atasan mengambil kartu magnet Leo supaya dia tidak bisa keluar kantor. Beberapa jam berlalu, Leo pun kelaparan. Tidak ada air atau makanan di kantor. Tapi ada kulkas dan pendingin di ruangan sebelah di belakang pintu dengan kunci magnet. Pada hari Senin, Leo menyerahkan laporan lengkapnya kepada atasannya. Entah bagaimana, Leo berhasil mengambil makanan dan air. Kok bisa? Leo tinggal ke sana dan mengambil makanan yang dia butuhkan. Kata siapa pintu dengan kunci magnet ini dikunci? Miko terbangun di kursi belakang mobil balap. Mesinnya menderu. Angin juga bertiup ke wajah Miko. Tidak ada sopir di kemudi dan ada tebing di depannya. Tangan Miko terikat. Dia melompat keluar mobil tanpa ragu dan mendarat di aspal. Anehnya, dia tidak terluka sama sekali. Kok bisa? Mobilnya tidak bergerak, hanya mesinnya yang menyala. Victoria hampir sampai di rumahnya. Lampu depannya menyala otomatis dan menerangi jalannya menuju pintu. Victoria memasukkan kunci dan membuka pintu. Beberapa jam kemudian, bel pintunya berbunyi. Dia melihat lewat lubang intip dan melihat siluet seorang pria mengenakan topi. Victoria tidak berani membuka pintu, tapi bukan karena pria itu orang asing, melainkan karena dia bukan manusia. Kenapa Victoria berpikir begitu? Sensor lampunya tidak berfungsi, jadi tidak ada tubuh fisik di luar. Ada hanggar pesawat besar di pinggir gurun. Pilot Tora masuk dan melihat seekor kucing tidur di dekat langit-langit salah satu tiang. Tora mau menyelamatkannya. Tidak ada tangga dan barang lain yang bisa dia pakai untuk ke atas sana. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah genangan air besar di lantai. Jadi, bagaimana kucing itu bisa sampai di sana?
Tadinya ada piramida es batu. Kucing itu naik ke sana dan sampai ke langit-langit. Kemudian es itu mencair dan menyisakan genangan air ini. Margaret, Rachel, dan Diana sedang berjalan bersama sambil berbagi rencana akhir pekan mereka. Mereka terlihat kaya, tapi cuma satu yang punya banyak uang. Siapa ya? Margaret, kamu bisa melihat kunci Ferrari di tasnya. Saat meninggalkan rumahnya, Sandra mengeluarkan kacamata hitamnya dari tas dan tak sengaja memecahkannya. Sekarang, dia harus membeli yang baru. Sandra memanggil taksi dan tiba di jalan penuh butik modis. Kacamata terbaik di kota, tertulis di papan gedung pertama. Kacamata terbaik di dunia, tertulis di butik kedua. Tulisan di toko ketiga yang paling keren. Sandra pun ke sana. Apa yang tertulis di toko ketiga? Kacamata terbaik di sepanjang jalan ini. Johnny sedang mengecek tagihannya. 500.000 untuk listrik, 390.000 untuk air, 700.000 untuk tas, 4,48 juta untuk ponsel baru, 520.000 untuk makan malam di restoran, 5,89 juta untuk komputer, dan 6,37 juta untuk kamar hotel mewah. Dia menerima bonus di kantor, tapi dia juga harus membeli kulkas baru untuk ibunya seharga 7,98 juta. Johnny harus segera pergi, tapi dia ingin tahu berapa banyak uang yang dia butuhkan. Bagaimana cara menghitungnya dengan cepat? Dia harus menggunakan aplikasi kalkulator di ponselnya. Jawaban yang paling sederhana biasanya yang paling benar. Detektif Chandra sedang menyelidiki kasus anak anjing ras yang hilang. Dia punya daftar 3 tersangka dan mengunjungi mereka bertiga. Tersangka pertama adalah seorang gadis muda. Dia bilang kemarin dia bersama teman-temannya dan dia alergi anjing. Tersangka kedua adalah seorang pria tua. Dia bilang dirinya tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari terakhir. Yang ketiga adalah seorang video blogger terkenal. Katanya dia membuat video YouTube seharian. Siapa di antara mereka yang berbohong? Gadis pertama, dia bilang alergi anjing, tapi ada mangkuk dan makanan anjing di dapurnya. Petra bekerja sebagai manajer utama di perusahaan asuransi besar. Hari ini atasannya memintanya memecat 3 karyawan. Petra tidak ingin memecat orang begitu saja, jadi dia membuat suatu tes. Dia mengundang ketiga kandidat pemecatan dan meminta mereka menulis kenapa mereka harus tetap berada di perusahaan ini. Karyawan pertama menulis dia telah membantu perusahaan mendapatkan 1 miliar rupiah. Orang kedua melaporkan dia menemukan 10 klien baru dan menaikkan laba perusahaan sebesar 2 miliar rupiah. Dengan skema ilegal, karyawan ketiga mendapatkan 3 miliar rupiah selama kuartal terakhir. Siapa yang harus Petra pecat dan siapa yang harus dia pertahankan? Dia diminta memecat 3 orang. Ingat kan? Jadi tes ini tidak ada gunanya. Sebuah kereta akhirnya meninggalkan stasiunnya. Kondektur mulai memeriksa tiket. 2 penumpang, Miko dan Anya, menyerahkan 2 tiket untuk kursi yang sama. Pasti ada yang salah di sini, karena cuma 1 penumpang yang bisa membeli tiket untuk 1 kursi tertentu. Tiket pertama milik Miko Johan, kursinya 7B. Anya Roy tertulis di tiket kedua, kursinya juga 7B. Siapa yang harus duduk di tempat ini? Tiket pesawat tertulis di dokumen Miko Johan, padahal ini kereta. Jadi, tempat ini milik Anya. Jojo pergi ke gym setiap hari. Dia mengangkat beban berat dan memakai barbel terbesar. Dia sudah mendapatkan hasil yang bagus. Suatu hari, seorang pria kurus datang ke gym. Dia tidak pernah olahraga sebelumnya. Dia mendekati dumbbell terberat dan mengangkatnya dengan mudah. Jojo tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Dia sudah bekerja keras 10 tahun untuk mulai mengangkat beban sebesar itu. Bagaimana si pemula bisa melakukannya? Kelihatannya mustahil. Orang baru itu adalah robot. Ada kabel yang menghubungkannya ke stop kontak di sana. Lihat,
Dan di ujung aula, seorang pria memegang remote control. Dia pasti mengendalikan robot itu. Salju sedang turun. Ricky berusaha berjalan cepat agar tidak kedinginan. Dia membawa 3 domba melewati hutan lebat. Akhirnya mereka sampai di sungai. Ada rakit di dekat tepian, tapi cuma bisa mengangkut 1 domba dan 1 orang pada satu waktu. Seekor serigala menunggu di seberang sungai. Kalau Ricky membawa dombanya ke sana satu persatu, serigala itu akan memakan dombanya. Dia harus berada di dekat dombanya. Tapi bagaimana caranya? Ini musim dingin dan sungainya membeku. Nah, mari hitung skor kalian. 0 sampai 3 poin kamu perlu lebih banyak latihan. Tapi aku yakin sekarang kamu lebih semangat. Jadi, kamu bakal lebih jago memecahkan teka-teki lain. 4 sampai 7 poin. Bukan hasil terbaikmu, tapi juga bukan yang terburuk. Kamu tahu apa yang harus ditingkatkan. 8 sampai 11 poin. Lumayan. Yang penting sekarang adalah mengasah kemampuanmu. 12 sampai 15 poin. Selamat, kamu dapat nilai tinggi. Jadi, anggaplah dirimu orang yang cerdas.